Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamjuli dari SMK NU Hasyim Asy'ari Tegal akan memaparkan pemeriksaan rem tromol, rem cakram, dan teknik pengukuran tinggi pedal rem serta teknik pembuangan udara pada sistem rem. Langkah pertama, kita kendorkan dulu baut pada roda. Ya. Selanjutnya kita angkat mobil dengan menggunakan cart lift. Berikutnya melepas baut roda. Kita lepas roda, masukkan di kolong mobil. Ya, lepas tromol. Lepas pen dan mangkok menahan. Pen penahan. Lepas pen penahan bagian depan. Ya, lepas pegas pembalik. Ya. Ya, lepas pegas pengait. Lepas sepatu rem. Lepas kabel handrem. Ya, selanjutnya ukur ketebalan kanvas rem. Kita lihat pengukuran 4 mm. Sedangkan di standar minimum 1 mm. Minimum 1 mm. Jadi kanvas rem masih layak digunakan. Ya. Bersihkan area tromol pakai amplas.
kita lihat di area tromol ada standar diameternya maksimum 230,6 mm. Ya, wis. Pos. Hasilnya 228,9 ya. Kita lihat di standar tadi maksimum 230,6 mm, maksimum 230,6 mm. Jadi diameter tromol masih layak digunakan. Ya, selanjutnya langkah perakitan rem tromol. Kita pasang pen pengunci. Mangkuk penahan. Pegas mangkuk penahan. Pasang pegas pembalik. Ya. Pasang pegas angkur. Ya. Kemudian pasang rem tromol, kita pastikan diameter pada sepatu rem merata. Tujuannya biar rem tromol bisa masuk. Langkah berikutnya pasang roda.
kita ikat dengan metode menyilang. Selanjutnya kita masuk ke rem depan, rem cakram. Ya. Kita lepas baut penahan kaliper. Kita tarik ke atas. Kita lepas pit. Ya, kita ukur ketebalan pit menggunakan jangka sorong. Ya. Kita lihat hasilnya 5,5 mm. Ya, minimum 1 mm. Ya. Ya. Di standar mengatakan ketebalan pit minimum 1, mm. Jadi pit masih layak digunakan. Ya, langkah berikutnya kita ukur ketebalan piringan menggunakan mikrometer. Sebelum kita menggunakan mikrometer, kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita kalibrasi. Ya, kita sudah kalibrasi. Kita lanjutkan pengukuran. Ya, kita ikat. Ya, itu terlihat 19,20 di pengukuran, hasilnya 19,20. Kita melihat di standar ketebalan minimum 19, mm. Jadi piringan masih layak digunakan. Setelah dial indikator terpasang, kita putar piringan. Ya, kita putar. Ya, kita lihat hasilnya 0,05. Kita cari yang terbesar. Ya, cari yang terbesar sampai berputar 360 derajat. Cari yang terbesar. Ya, kita lihat lagi. Hasilnya 0,06. Ya.
Kita cari yang terbesar, berarti hasil pengukuran 0,06. Kita lihat di standar mengatakan keolengan maksimum 0,15 mm. 0,15 mm, maksimum 0,15 mm. Jadi keolengan rem cakram masih di bawah maksimum, jadi masih layak digunakan karena tadi hasilnya 0,06 mm, masih di bawah maksimum, jadi masih layak digunakan. Oke, kita langsung masuk ke pemasangan. Kita pasang pit cakram. Kita turunkan kaliper. Kita pasang baut kaliper. Ya, kita pasang ban mobil. Kita kencangkan dengan metode silang. Ya, setelah kita pasang roda depan dan roda belakang, terus kita turunkan mobil. Dua take. Ya, selanjutnya pemeriksaan tinggi pedal rem. Di standar mengatakan untuk tinggi pedal rem 154,7 sampai 164,7 mm. Sedang di aktual
sedang di aktual itu kita periksa 105 mm. 155 mm. Berarti tinggi pedal masih normal. Karena di antara 154 sampai 164,7 mm. Berarti masih normal. Selanjutnya, periksa gerak bebas pedal rem. Untuk pemeriksaan gerak bebas pedal rem, itu rumusnya jarak tinggi pedal rem dikurangi gaya tekan pedal rem. Dengan menekan pedal rem sampai terasa terhambat. Jarak awal 155 mm, setelah ditekan sampai terasa berat itu menjadi 149 mm. Jadi gerak bebas pedal rem hasilnya 155 mm dikurangi 149 mm. Hasilnya 6 mm. Di standar mengatakan untuk gerak bebas pedal rem 3 sampai 6 mm. Jadi masih baik, layak. Oke, selanjutnya pengecekan booster rem. Untuk pengecekan booster rem itu ada dua cara. Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu mesinnya. Setelah kita nyalakan, kita diamkan kurang lebih 2 menit. Diamkan kurang lebih 2 menit. Setelah kita sampai di 2 menit, kita injak pedal rem. Pedal rem hasilnya akan terasa ringan, berarti menandakan kevakuman masih ada. Ya. Untuk cara yang kedua, kita injak pedal rem. Setelah kita injak pedal rem, kita nyalakan engine. Nah, itu akan terasa turun pedal remnya. Berarti menandakan booster masih bekerja karena tekanan pedal rem menjadi ringan. Selanjutnya kita memeriksa pembuangan udara pada sistem rem. Untuk pemeriksaan pembuangan udara pada sistem rem, ya, kita pastikan cairan pada reservoir harus penuh. Kita lihat masih kosong, ya. Nanti kita langkah pertama isikan cairan ke reservoir tank, ya. Sebelumnya kita pastikan mobil terangkat. Mobil kita angkat pakai cart lift. Langkah selanjutnya kita pasang selang. Pasang selang pada nipple. Pasang selang pada nipple.
kita hubungkan ke botol. Tujuannya biar nanti cairannya, gelembungnya kelihatan. Nanti kita pakai kunci ring 8. Langkah selanjutnya kita masukkan cairan ke reservoir. Ya, nanti sambil dibantu orang lain untuk menekan-nekan pedal rem dan sambil dibuka nepel pada axle belakang. Ya. Langkah selanjutnya, setelah kita nyalakan dan cairan sudah dimasukkan, kita bantu seseorang untuk menekan pedal sambil saya mengeluarkan cairan pada sistem rem. Masuk. Ya, kocok terus ya sampai tidak ada udara yang terperangkap. Ya, tahan ya tahan. Kita ikat nempelnya. Ya, kita ikat nempelnya sampai terikat. Ya, oke, sudah.